Wes, Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Intex, Insight of Tax. Di program Intex ini, saya mencoba untuk menganalisis berita-berita pajak yang sedang aktual di media online ya. Dan kita akan melihat bagaimana belakangan ini muncul berita-berita pajak yang memang perlu kita pahami agar kita bisa memiliki pengetahuan pajak yang lebih bagus, lebih komprehensif. Saya biasa menggunakan mesin pencari Google, Sobat Pratama, dengan kata kunci pajak di berita ya, di pajak. Oh, ini sudah ada pajak. Kemudian saya cari berita di sini, sudah. Nah, ada yang menarik di sini. Sambil dari Kompas, wacana kenaikan PPN ditolak sejumlah pihak. Kompas tanggal 6 Mei. Masih kemarin ya. Mari kita lihat di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai. Namun demikian wacana tersebut ditolak oleh sejumlah pihak. Oke, ada yang menarik di sini. Sambil dua paragraf Sobat Pratama. Adapun kenaikan tarif PPN bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga harapannya bisa mencapai target 2022. Adapun dalam rencana postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar 1.1499,3 triliun hingga 1.528,7 triliun. Oke. Ada yang menarik di sini. Nah, ini saya ambil. Nah, ada yang menarik di sini ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute, Priyanto Burjaptono, saya sendiri ya. Jadi memang saya sempat ditanya oleh wartawan kontan ya, oleh jurnalis kontan. Nah, ini kenaikan tarif bukan satu-satunya cara pemerintah mengatasi bayang-bayang shortfall penerimaan pajak. Menurutnya metode intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya bisa dilakukan oleh otoritas pajak, misalnya mengoptimalkan pajak orang kaya atau high wealth individual serta menarik pajak warisan. Nah, ini pajak warisan saya akan bahas tersendiri ya. Optimistis target penerimaan 2022 bisa tercapai asal sekarang disiapkan strategi mengejar penerimaan pajak dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi. Jadi kenapa saya ditanya dan saya jawabnya seperti itu Sobat Pratama. Jadi gini, kita baca Undang-Undang PPN dulu. Jadi kenapa pemerintah punya rencana menaikkan tarif PPN. Nah, saya sudah menyiapkan. Nah, ini Undang-Undang PPN. Jadi Undang-Undang nomor 9 tahun 1984 yang sudah berubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi artinya Undang-Undang PPN ini masih mengacu pada Undang-Undang tahun 83, tapi kemudian ada revisi jadi disebut Undang-Undang PPN tahun 84. Jadi Undang-Undang nomor 678, maaf, bukan 9 ya. 6 KUP, 7 PPH, 8 PPN. Jadi Undang-Undang PPN, Undang-Undang nomor 8 tahun 83 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi Sobat Pratama, mari kita lihat di sini ya. Saya baca peraturannya Sobat Pratama. Pasal 7 Undang-Undang PPN menyebutkan di ayat 1 ya, menyebutkan tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Ini ada bintang 1 mengacu pada perubahan undang tahun 94. Nah, coba lihat ayat 3 Sobat Pratama. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, yang menarik di sini Sobat Pratama.
Jadi perubahan tarif PPN dari 10 naik menjadi berapa atau turun, kalau tadi beritanya adalah naik, misalkan naik maksimal 15, atau Bank Dunia melansir rata-rata tarif di 12. Misalkan gampangannya 15 deh, itu Sobat Pratama. Yang jelas boleh. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat melalui perwakilannya. Hei pemerintah, lu boleh naikin tarif PPN. Jadi sebetulnya pemerintah bisa aja menaikkan tarif menjadi sampai dengan 15% karena ada mandat dari undang-undang. Nah, kita lihat lagi Sobat Pratama penjelasan pasal 7 ayat 3. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5 dan paling tinggi 15%, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini diumumkan oleh pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN. Nah, jadi kita bisa mendapatkan pemahaman yang mudah-mudahan lebih komprehensif. Artinya apa? Pemerintah sudah diberi kewenangan oleh undang-undang sesuai pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN. Tarif bisa naik. Caranya pertama dengan peraturan pemerintah. Kemudian nanti pembahasannya bareng dengan RAPBN. Jadi kalau sekarang sudah nggak bisa. Nah, misalkan pemerintah mengajukan RAPBN 2022, berarti untuk tahun depan, nah ini sekarang dibahas. Dengan asumsi PPN naik, misal menjadi 12% atau 15% sekalipun, silakan nanti dibahas bareng. Jadi dari sudut ilmu kebijakan, nggak ada masalah. Memang pemerintah punya kewenangan. Cuma, ada cumanya nih Sobat Pratama ya. Jadi ahli kebijakan, ya, ahli keuangan negara, Stiglitz ya, pernah menulis bahwa pajak itu punya sifat distortif. Itu. Apa maksudnya? Nah, saya akan ilustrasikan dengan contoh sederhana di Sobat Pratama ya. Saya buat ilustrasi begini. Contoh 1 ya, contoh ini 1 2 3. Misalkan harga barang. Harga barang katakanlah per unit. Ini RP. 100. Nah, di sini PPN. Misalkan di sini tidak terutang. Nah, ini terutang 10%. Katakanlah terutang 15%. Sekarang misalkan kita punya dana 1 juta. Jadi contohnya misalkan ini Badu memiliki dana RP 1 juta. 1 juta ya. Dan ingin membeli barang dengan harga satuannya Rp 100.000. Berdasarkan dana yang ada dan aspek pajak ditambahkan berikut ilustrasinya tentang pajak itu distortif. Misalkan begini, kalau tanpa PPN, ini unit yang kebeli adalah 10. Jadi di sini PPN ini 0.
total ya, total Rp ini sebesar 100 kali 10. Pas. Kemudian PPN 0. Ini total harga dan PPN. Ini saya tambahkan. Nah, pas ya 100. Sekarang kalau PPN 10%, kita hitung lagi nih. Berarti si siapa? Badu nggak bisa beli 10. Dia hanya beli 9. Kenapa? Karena harus ada PPN 10%. Totalnya, nah ini masih sisa. Badu nggak bisa beli 10 unit barang karena ada PPN. Artinya apa? Inilah contoh pajak itu mendistorsi. Sekarang kalau misalkan PPN 15%, terpaksa Badu hanya bisa beli 8. Kenapa? Nih. Nah ini dari uang 1 juta itu, kalau yang nomor 1 ya, contoh 1, Badu bisa beli 10. Tapi PPN nambah masuk 10%, Badu hanya bisa beli 9. Kalau PPN nambah lagi, Badu hanya bisa beli 8. Ini pajak mendistorsi. Sekarang bagi si penjual. Penjual, coba lihat. Kalau nggak ada PPN, dia bisa dapat pengakuan pendapatannya sebesar 1 juta. Tapi ketika ada PPN 10%, pendapatannya hanya 900. Kalau PPN-nya dinaikin lagi, pendapatannya turun. Nah ini artinya pemerintah harus melihat fakta di sini. Kemampuan belinya ada ya. Jadi purchasing power masyarakatnya seperti apa? Kalau saya melihat dengan kondisi misalkan pandemi, ya Badu hanya bisa bertahan dengan uang 1 juta. 1 juta ini kalau dulu saya bisa beli 10, tapi dengan nomor 2, ya saya hanya bisa beli 9. Kalau ternyata dinaikin lagi, saya hanya bisa beli 8. Itu yang disebut dengan pajak mendistorsi. Jadi, dengan daya beli yang mungkin nggak berubah, bahkan turun, cenderung turun. Di sisi lain PPN dinaikkan. Betul, negara dapat PPN-nya lebih tinggi. Tapi masyarakat terbebani. Pengusaha nggak bisa jual 1 juta, hanya 800. Sementara uang 1 juta Badu ini sebagian akan semakin meningkat porsinya untuk pajak ke kas negara. Nah itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. Ini loh ilustrasi pajak itu mendistorsi. Dan ya mudah-mudahan pemerintah mempertimbangkan hal ini. Yang jelas dari sudut rational choice theory, pemerintah punya rasionalitas. Tapi ingat, bounded rationality theory. Rasionalitas pemerintah terbatas sesuai dengan apa yang dipikirkan pada saat mengambil sebuah kebijakan. Dan saya juga memahami ketika nanti perumusan kebijakan, ya merumuskan RPP, rancangan peraturan pemerintah, pasti akan perdebatan sana sini. Akhirnya muncul teori the second best theory. Kesepakatan yang diambil, kesepakatan yang nggak mungkin optimal, tapi yang terbaik kedua. Kenapa? Ya karena dari hasil perdebatan itu kita bisa mengambil teori field theory ya, jadi teori medan gaya.
karya Kurt Lewin. Jadi ceritanya kalau Sobat Pratama membayangkan medan gaya itu kayak gaya magnet. S dengan S tolak menolak, S dengan U tarik menarik, U dengan U tolak menolak. Jadi di dalam perdebatan tentang sebuah kebijakan selalu terjadi tarik menarik ataupun tolak menolak sampai akhirnya perumusan kebijakan mencapai titik kesimpulan setelah ada kompromi. Nah, itulah kompromi ini dilandasi oleh teori terbaik kedua, the second best theory. Jadi itulah Sobat Pratama, ketika ada kebijakan pajak dengan menaikkan tarif normal, ada pro dan kontra, itulah field theory, teori medan gaya. Dan tinggal pemerintah mau mempertimbangkan yang mana, mau tetap 10% atau misalkan naikin sampai 15 atau 12, itu kewenangan pemerintah, betul. Secara undang-undang itu kewenangan pemerintah dan DPR sudah ngasih amanat. DPR adalah wakil rakyat. Nah, sementara yang berteriak juga rakyat. Nah, tinggal masalahnya adalah DPR mewakili rakyat atau mewakili siapa? Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan ulasan saya ini dalam inteks tentang rencana kenaikan PPN di tahun 2022 bisa memberikan pencerahan bagi Sobat Pratama. Silakan Sobat Pratama ya, subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau memang video ini bermanfaat, informasi yang ada di dalam program Intex ini bisa memberikan pencerahan, share ke teman-teman yang lain. Kasih komen kalau memang ada yang ingin Sobat Pratama tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.